Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 3 Mei 2023 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Partner Extraordinary. Mitra extraordinary, mitra luar biasa. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca yang menekankan bahwa Daud benar-benar menunjukkan dalam Mazmur itu bahwa Tuhan adalah partner atau mitra yang extraordinary bagi dia. Kita mau lihat apa yang dikatakan Daud. Daud bilang begini di ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Jadi yang namanya partner, dia pasti akan ada di sebelah kita. Yang namanya mitra, dia pasti ada di pihak kita. Dan Tuhan, jika saudara dan saya menjadikan dia partner atau mitra, maka saudara akan melihat ada banyak hal yang extraordinary dapat terjadi. Kita mau lihat ketika Daud menegaskan di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8 bahwa Tuhan berdiri di sebelah kanannya, Daud sedang mendeklarasi bahwa Tuhan adalah satu-satunya partner bagi dia, mitra bagi Daud, di sebelah kanan Daud. Kita mau lihat ketika Tuhan menjadi mitra bagi Daud atau partner, yang pertama, hati Daud bersuka cita. Jadi ketika Tuhan menjadi mitra bagi kita, hal yang pertama terjadi, kita akan memiliki hati yang penuh dengan sukacita. Kalau saudara mendapat partner atau mitra yang sungguh-sungguh baik di muka bumi ini, yang luar biasa, yang pandai, yang cerdas, yang punya segalanya, saudara juga pasti punya hati yang bersukacita. Apalagi partnernya adalah Tuhan sendiri. Yang kedua, Daud berkata jiwanya bersorak-sorak. Jadi ketika Tuhan menjadi mitra utama bagi Daud, mitra yang extraordinary, partner yang extraordinary, itu Daud mengalami sampai di jiwanya, bukan di hatinya saja, tapi jiwanya bersorak-sorak. Dan yang ketiga, Daud bilang di ayat yang ke-9 bahwa tubuhku akan diam, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Jadi tubuhnya Daud juga mengalami ketentraman. Hati, jiwa, dan tubuh bereaksi positif, mengalami hal yang positif ketika dia berpartner dengan Tuhan. Kita mau lihat saudara, ketika kita berpartner dengan Tuhan, seharusnya ada 3 hal yang kita lakukan, seperti yang Daud buat. Yang pertama, kita harus melibatkan Tuhan dalam semua yang akan kita lakukan. Saudara lihat Daud, waktu dia berjalan bersama Tuhan di dalam tugasnya sebagai seorang raja, setiap kali dia mau melakukan sesuatu, dia minta Tuhan terlibat di dalamnya. Pertanyaannya pagi ini,
Apakah saudara dan saya benar-benar melibatkan Tuhan di dalam setiap hal yang akan kita lakukan? Jika ya, kita benar-benar menjadikan Tuhan adalah partner atau mitra yang extraordinary bagi kita. Yang kedua, Daud dalam hidupnya, setiap kali dia mau berperang, Alkitab bertanya, Alkitab berkata dia pasti akan bertanya kepada Tuhan. Aku maju atau tidak Tuhan? Sehingga seringkali Tuhan bisa menjawab Daud, ada yang Tuhan suruh maju, ada yang Tuhan bilang jangan maju. Tapi ada yang Tuhan berkata, aku akan maju bersama kamu. Daud benar-benar menghidupi apa yang dia tulis. Dia menjadikan Tuhan partner dalam kehidupannya. Pertanyaannya, apakah ketika saudara dan saya akan melakukan banyak hal, kita masih bertanya kepada Tuhan? Apakah ketika kita diberkati dengan berkat berkelimpahan, apakah kita masih bertanya sama Tuhan berkat itu mau dialirkan kemana? Apakah ketika kita mengalami hal-hal terbaik dalam hidup ini, apakah kita masih bertanya sama Tuhan, kita harus berbuat hal baik apalagi kepada orang lain? Jika tidak, saudara dan saya belum menjadikan Tuhan adalah partner yang extraordinary dalam hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, Daud menjadikan Tuhan partner dalam hidupnya atau mitra. Karena Daud membiarkan Tuhan memutuskan semua keputusan yang akan dia ambil. Jadi Daud boleh mengajukan pertanyaan, tapi dia akan membiarkan Tuhan yang memutuskannya. Seringkali saudara dan saya gagal di bagian ini. Kita bertanya sama Tuhan, mungkin kita libatkan Tuhan, tapi seringkali kita yang mengambil keputusan. Kita tidak menjadikan Tuhan partner yang extraordinary. Padahal jika saudara dan saya menjadikan Tuhan partner yang extraordinary, maka dalam hidup kita akan bisa mengalami seperti apa yang Tuhan lakukan bagi Daud. Tidak pernah kalah dalam perang. Saya ulangi, tidak pernah kalah di dalam peperangan. Tuhan mau saudara dan saya menangkap bagian ini. Mari jadikan Tuhan adalah mitra atau partner dalam hidupmu. Karena dia hanya satu-satunya partner yang extraordinary. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam membiarkan Tuhan menjadi partner extraordinary dalam hidup kita. Amin.